Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Bahroni, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 3 Muji Rahayu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Ega Fitriani. Beliau adalah guru kelas 3 SD Negeri 3 Muji Rahayu. Assalamualaikum Bu Ega. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Iya, baik. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ega, maka kita akan melakukan percakapan praobservasi. Adapun tujuan dilakukannya percakapan praobservasi adalah untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Kenapa kita melakukan percakapan praobservasi? Yaitu untuk memberikan penguatan dan memberikan persiapan agar pembelajaran itu bisa berpihak kepada murid. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti itu apa? Yang pertama itu siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai wujud dan benda dengan benar. Kemudian siswa dapat membuktikan wujud benda dan sifat benda dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menuliskan pokok informasi yang berkaitan dengan konsep wujud benda dengan tepat. Itu juga. Jadi materinya itu tentang wujud benda. Iya, wujud benda dan sifatnya. Wujud benda dan sifatnya. Iya, sekali Bu ya. Iya, di tema 3 subtema 2. Ya, baik Bu. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini apa saja Bu? Yang pertama itu untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan cara seperti ini kan nanti siswa mulai aktif dengan bertanya, mungkin nanti akan aktif untuk presentasi ke depan, kemudian pengelolaan kelas yang efektif dengan cara mereka bertanya kepada temannya yang presentasi dan kemudian temannya memberikan kesempatan temannya yang lain untuk menanyakan yang di depan. Berarti mereka mulai proses untuk memberanikan diri, mengekspresikan diri dia di depan teman-teman. Bagus sekali Bu ya. Artinya memang ada beberapa area pengembangan yang ingin Ibu Ega capai. Ya, diantaranya mungkin itu tadi dijelaskan untuk meningkatkan keaktifan siswa, biar siswa itu aktif, kemudian keberanian untuk mempresentasikan. Dan tentunya di situ Ibu akan mengelola kelas secara efektif Bu ya. Nah, dalam pengembangan yang ingin dicapai tadi, strategi apa yang akan Ibu Ega lakukan dalam pembelajaran nanti? Yang pertama yaitu mungkin saya akan menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pembelajaran sosial emosional atau yang bisa disebut dengan PSE. Kemudian mungkin menyediakan buku teks, kemudian video pembelajaran, kemudian menjadikan fasilitator dan pembimbing bagi siswa, karena kan nanti kan siswa akan menjadi presentasi di depan, jadi mereka jadi fasilitator dan membimbing siswa-siswa yang lainnya. Mungkin itu aja. Atau mungkin bisa juga metode yang digunakan mengamati video, kemudian penugasan, diskusi, dan pendekatan saintifik yang biasanya untuk mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan, mengolah, dan mempresentasikan di depan. Bagus sekali Bu. Jadi Ibu sudah mempunyai rencana banyak sekali tadi ya. Salah satunya tadi sudah menyiapkan perangkat RPP yang berdiferensiasi ya, yang terintegrasi dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Dan itu juga sudah tadi menyiapkan buku teks, video, kemudian metode tadi sudah disiapkan. Nah, dari semua langkah-langkah itu sudah bagus sekali. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan lancar.
ketiga, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kemudian Ibu minta hari ini kalian menuliskan emoticon. Apa itu emoticon? Senyum, marah, atau menangis tentang pembelajaran hari ini. Kalian bahagia tidak untuk pembelajaran hari ini? Bahagia. Oke, silakan digambar di buku kalian emoticon senyum. Berarti kalau bahagia. Kalau kalian tidak bahagia, berarti emoticonnya nangis. Iya, di situ aja. Di kertas. Ya, kalau sudah dengerin dulu. Kalau sudah menggambar. Apa buku loh? Berarti emoticon senyum ya, semuanya bahagia ya. Oke. Sudah? Nah, coba digambar dulu. Oke, kalau sudah semua. Oke, sudah ya. Semuanya masih kalian senyum. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan apa ya? Kok Ibu membawa bola ini kenapa? Kenapa ya? Kita bukan pelajaran olahraga, tapi kok Ibu membawa bola? Ada satu bola besar dan satu bola kecil. Sekarang kan kita masuk tentang apa, pelajaran apa? Wujud benda. Nah, wujud benda di pelajaran apa? Sub tema 2. Ya, dibuka dulu bukunya. Buka dulu bukunya. Nah, setelah dibuka di halaman 70. Di halaman 70. Oke, diperhatikan dulu. Ini ada 2 bola ya, Nak ya. Satu bola apa? Bola voli dan satu bola pingpong. Sama-sama tidak
dan diisi batu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Salsa dan teman-temannya? Oke, apa yang terjadi Kenzo ketika gelasnya diisikan oleh kayu? Mengapung, kemudian gelasnya yang terisikan batu tenggelam. Coba semuanya mengapung dan tenggelam tidak? Coba lihat mengapung dan tenggelam tidak? Sama tidak? Sama ya. Karena apa mereka kok bisa mengapung dan tenggelam? Karena masanya yang berbeda. Nah, ketika ini kalau misalkan ini ada gelas ukur, ukurannya akan berbeda. Karena apa? Tenggelam berarti nanti masanya akan lebih tinggi. Kalau mengapung dia akan sama. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, jadi setelah kalian mempelajari hari ini mengenai wujud dan sifat benda, kalian sudah bisa membedakan ya? Sudah. Tadi benda ada apa aja wujud benda? Benda padat. Tadi 3 wujud benda ada apa aja? Nah, yang pertama air dan gas. Kemudian massa setiap benda berbeda-beda ya, tergantung apa? Tergantung dari bahan pembuatannya. Nah, pelajaran hari ini yang penting kalian dapatkan apa? Yaitu mengetahui tentang perbedaan ketika benda padat, benda cair dan benda gas memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, sekarang karena waktunya sudah habis, silakan dipersiapkan untuk berdoa, kemudian kita bersiap-siap untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Sama saya Muhammad Bahroni selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 3 Musirahayu. Saya di sini ditemani oleh Ibu Ega Putriani selaku guru yang telah diobservasi, dan juga saya ditemani oleh Ibu Astuti Mutaharo selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Ega. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Astuti. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat dan alhamdulillah sampai di sini dengan Selamat. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ega Putriani terkait proses pelaksanaan observasi kelas kemarin Bu ya. Untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Ega, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar kemarin Bu? Perasaannya alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar ya, bahagia, namun banyak ada sedikit terkendala. Berarti ada kendala Bu yang Iya, berjalan dengan lancar Bu ya. lancar. Nah, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas Bu? Untuk area pengembangan yang pertama itu meningkatkan keaktifan siswa, kemudian meningkatkan keterampilan siswa dengan cara berdiskusi, kemudian yang terakhir itu meningkatkan pengelolaan kelas dengan baik yang efektif. Kemudian berdiskusi ya, Iya. keberanian, kemudian pengelolaan kelas Bu ya dikembangkan. Nah, langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan yang Ibu lakukan kemarin apa saja? Kalau untuk tahapan yang pertama jelas menggunakan RPP ya Pak, RPP berdifferensiasi mendapat saja, kemudian mengembangkan area pengembangan yang meningkatkan keaktifan siswa tersebut, kemudian meningkatkan dalam cara berdiskusi, mengajarkan anak untuk aktif juga dalam kelas berbicara,
di depan orang banyak, kemudian yang terakhir itu komunikasi yang efektif. Berarti sudah pertama sudah melakukan pembuatan RPP berdiferensiasi ya, yang terintegrasi dengan KSE untuk mengembangkan agar anak berani, anak aktif dalam waktu yang. Nah, sejauh mana Bu area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum Bu dengan rencana yang tadi? Kalau di sejauh mana berhasil sih belum Pak, karena pembagian kelompok yang mungkin kurang tepat. Berarti belum sepenuhnya berhasil Iya. sudah berjalan tapi belum maksimal ya Bu ya. Nah, kendala-kendala mungkin yang dialami Bu selama proses observasi kemarin, apa itu kendalanya? Untuk kendalanya yang pertama itu siswa itu kurang aktif Pak, mungkin karena kelas rendah juga ya, jadi siswa kurang aktif di dalam proses pembelajaran berdiskusinya. Mereka kurang aktif, hanya siswa salah satu siswa aja yang aktif dalam kelompok tersebut. Jadi ada yang pasif, ada Iya, yang aktif. Jadi tiap kelompok itu mungkin ada 1-2 yang tidak aktif Bu, Iya, ya. gitu Pak. Nah, kira-kira kenapa Bu hal itu bisa terjadi? Kalau untuk hal itu mungkin saya membaginya tidak sesuai dengan gaya belajar mereka Pak. Jadi saya membaginya hanya berdasarkan apa ya, berdasarkan kenyamanan Pak. Jadi belum sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Gitu, kurang tepat lah pembagian. Artinya kemarin dalam pembagian kelompok sebetulnya sudah dilakukan sesuai gaya belajar, tetapi belum semuanya merata, semuanya sesuai dengan gaya belajar ya. Ada yang mungkin auditori tapi dia masuk ke estetik, Bu, ya. Mungkin faktor itu Bu ya. Nah, rencana ke depan Bu, agar pembelajaran lebih baik lagi biar anak semuanya bisa aktif, itu apa Bu rencana ke depannya? Ya, untuk rencana kedepannya saya akan menyesuaikan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar mereka masing-masing. Kalau misalkan ya auditori ya bersama auditori, kinestetik bersama kinestetik, visual bersama visual, mungkin agar mereka bisa saling bertukar pikiran itu sejalan gitu, dengan gaya belajar mereka masing-masing. Artinya biar sesuai dengan Ya. gaya belajar. Kalau kemarin mungkin sudah dibagi sih, tapi sebagian masih ada yang seharusnya dia ke kinestetik, maksudnya ke auditori gitu Bu ya, maksudnya Bu ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi Bu ya. Ya Pak. Nah, kira-kira kapan itu Bu? Ya. Kira-kira dalam waktu dekat ini Pak, belum dikasih kapan waktunya, yang dalam waktu dekat ini insya Allah direncanakan. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Semoga bisa terrealisasi Bu ya untuk cara kedepannya untuk perbaikannya, dan mudah-mudahan semuanya bisa dilancarkan Bu ya. Baik, demikianlah tadi percakapan observasi dari kami. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Astuti Mutaharoh untuk memberikan umpan balik terkait jalannya percakapan. Terima kasih Kak Roni, Bu Mega, dan luar biasa ya Bu, mau mencoba Iya, belajar apa untuk mengajar dengan teknik yang baru, diferensi dan IKS. Ini kan ada KS ini ya Pak? Ada Bu. Kan nah, tadi sepertinya belum diminta atau memang kemarin pure berdifferensiasi aja. Kemudian kalau keterampilan sosial belum sebenarnya. Ada Bu, tapi kan di akhir-akhir itu untuk menyampaikan apa itu emoji. Iya, kita emoji Bu, pakai emoji. Terima kasih Kak Dora, ini tadi sudah mencari tahu yang melakukan itu bagaimana biasa ada komunikasi kemudian juga berjalan begitu masukan mestinya tentu ketika Bu Ega ngomong kita sampaikan pengelompokan belum sesuai dengan gaya belajar. Ini ditanyakan kemarin Ibu cerita di kelas fasilitasi apa yang diberikan auditori, estetik, visual seperti apa? Jadi Ibu cerita. Kemarin seperti apa? Kalau untuk mereka kemarin untuk siswanya melihat video, kemudian
untuk auditorinya ya sambil mendengarkan saya berbicara. Kalau untuk saya selanjutnya saya memperagakan bola voli sama bola plastik. Mereka nanti bisa mencerna ini dengan pemperagakan saya. Terus kalau ini ada LKPD ya? LKPD ada. Sama. Kalau untuk LKPD pemetaan Bu ya. Kalau LKPD untuk ini apa proses pembelajaran ada di LKPD. Ya. Pembelajaran diferensiasi ini sih ketika kita menyampaikan di kelas semua mendengarkan, hanya saya ditampilkan video, video ini memfasilitasi yang audio ya dengan mendengar, kemudian yang visual dengan melihat, kemudian gerakan-gerakan itu ketika mempelajari juga akan dilihat secara jadi sebenarnya bersamaan sih, tidak berarti ketika misalkan video yang kita setik gambar hati-hati ini memang sekaligus. Cuman mungkin kalau untuk yang lebih maksimal lagi perlu mendatangi yang harus dalam misalkan jadi dari awal sama tadi sudah ada tim supervisi ya, jadi Pak Bandori menanyakan pengalaman perasaan ibu, kemudian Pak Bandori juga tidak begitu jawabannya seperti itu loh, tidak begitu ya. Jadi ibu sendiri yang mengatakan bahwa pembelajaran ke depannya akan terus berarti ya Pak, ini akan terbiasa. Karena seperti sini kalau menilai orang di sini ya, justru sang guru itu akan merefleksi dirinya benar. Kiranya saya hanya dulu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa dilaksanakan ya Pak. Demikianlah tadi percakapan pasca observasi dan pemberian umpan balik dari Ibu Astuti. Sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Ya.